Saudara dan saudari, para sahabat dan pencinta Indri yang terkasih, selamat berjumpa kembali dengan saya Romo Roni Dahua MSC. Senang sekali saya bisa berjumpa lagi dengan Anda semua pada hari ini dalam renungan harian kita tanggal 11 Maret 2021 yang diambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 14 sampai 23. Saudara dan saudariku terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan teks Injil ini, mari kita buka dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita baca bersama-sama Injil Lukas pasal 11 ayat 14 sampai 23. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Sekali peristiwa Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakim. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seseorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seseorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, para sahabat dan pencinta Indri yang terkasih, tema renungan singkat saya pada hari ini adalah persatuan yang menyelamatkan. Baru saja kita mendengarkan kutipan Injil bagaimana Yesus mengusir kuasa setan dalam diri seseorang. Dan orang-orang banyak yang melihat hal itu heran. Mereka bahkan bertanya-tanya dengan kuasa apa Yesus mengusir setan itu dalam diri orang itu. Ada yang mengatakan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Dan ada pula yang meminta tanda daripadanya. Tapi Yesus tahu maksud mereka, bahwa mereka hanya ingin mencobai dia. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan sangat jelas Yesus menegaskan bahwa kuasa yang ada padanya adalah kuasa yang berasal dari Allah sendiri. Bahwa ia mengusir setan dalam diri orang itu bukan dengan kuasa Beelzebul, bukan kuasa dirinya sendiri, tapi ia mengusir setan dengan kuasa Allah Bapa yang ada di dalam dirinya. Karena itu dia dengan sangat jelas mengatakan bahwa aku datang mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada padamu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Yesus ingin menegaskan bahwa dalam persatuan dengan Dia, dalam kesatuan dengan Yesus, kita memperoleh keselamatan. Dalam persatuan dengan Yesus, kita memperoleh kelepasan. Dalam persatuan dengan Yesus, kita memperoleh pemulihan. Dalam persatuan dengan Yesus, kita memperoleh kesembuhan jasmani dan rohani. Saudaraku yang terkasih, teks Injil ini mau mengingatkan kita sekalian beberapa pesan rohani untuk kita, agar kita memperoleh keselamatan dari Tuhan, agar kita boleh mengalami kuat kuasa Allah dalam hidup kita. Dibutuhkan beberapa nilai rohani yang harus kita hidupi, yang harus kita hayati dalam hidup kita sehari-hari sebagai putra-putri kesayangan Tuhan. Yang pertama adalah agar kita boleh mengalami persatuan yang menyelamatkan. Kesatuan dengan Allah yang menghidupkan,
Yang pertama, kita harus belajar untuk terbuka kepadanya. Keterbukaan kepada Tuhan mau mengatakan bahwa dengan keterbukaan itu kita mau membiarkan Tuhan bekerja, Allah bekerja dalam diri kita. Seorang yang kerasukan setan itu datang kepada Yesus, dan ketika Yesus melihatnya, Yesus mengusir setan itu. Orang itu mau terbuka, mau menerima kuasa Allah yang akan dinyatakan kepadanya. Nilai kedua yang harus kita hidupi dan hayati dalam hidup kita sebagai anak-anak Allah, agar persekutuan kita menjadi persekutuan yang menyelamatkan, yang menghidupkan kehidupan kita, yaitu ketika Allah berkarya dalam diri kita, kita harus belajar untuk senantiasa percaya bahwa hanya dalam Kristus Yesus, hanya dalam Tuhan kita memperoleh kelepasan, kita memperoleh penyembuhan, memperoleh keselamatan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, demikian Yesus berbicara dalam Injil hari ini kepada kita sekalian. Siapa yang bersatu dengan Dia, Dia berarti mempersatukan. Namun siapa yang mencerai-beraikan, berarti dia juga tidak bersama dengan Allah dalam kehidupannya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita ingat semboyan dari para pahlawan negeri kita tercinta ketika mereka membela kemerdekaan. Mereka berkatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Semangat persatuan dan kesatuan menjadi sangat penting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Tidak hanya bersatu dengan sesama kita, tidak hanya bersatu dengan keluarga kita, tapi yang terpenting dan yang paling utama dalam hidup kita, yaitu kita bersatu dengan Kristus sendiri. Yesus sendiri sudah bersabda kepada murid-muridnya, kalau kamu tinggal dalam aku dan aku dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Inilah pesan kedua yang bagus kita renungkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah dari teks Injil yang kita dengarkan pada kesempatan ini, agar kita memperoleh persekutuan, persatuan yang menyelamatkan di dalam Tuhan. Kita harus belajar untuk percaya bahwa di dalam Tuhan, bersama Tuhan, oleh kuasa Tuhan, kita memperoleh kelepasan, pemulihan, dan pembebasan. Pesan yang ketiga untuk kita renungkan pada kesempatan ini dari Injil yang kita dengarkan, juga dengan sangat jelas Yesus mengatakan kepada kita sekalian lewat Injil ini, bahwa perlengkapan-perlengkapan yang kita miliki tentunya itu kita butuhkan, ya. Segala sesuatu dalam hidup ini kita butuhkan. Tapi Yesus mengingatkan, kalau perlengkapan-perlengkapan itu tidak datang dari Allah, tidak berasal dari Allah, dan kita tidak mengandalkan Allah, maka semuanya juga menjadi kesia-siaan dalam hidup kita. Saudara dan saudariku yang terkasih, masa pandemik ini sudah mengingatkan kita sekalian, sehebat-hebatnya kita, sekuat-kuatnya kita, sejago-jagonya kita, kita runtuh dengan sebuah virus yang kecil yang tidak terlihat oleh mata, namun dapat membinasakan kita. Kita hanya boleh kuat dan bertahan kalau kita tinggal mengandalkan Allah dalam hidup ini. Nah, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, agar kita boleh mengalami persekutuan, persatuan yang menyelamatkan dalam hidup kita, ingat baik-baik, kita belajar terbuka kepada Tuhan, belajar percaya kepadanya, dan belajar untuk selalu mengandalkan Dia dalam hidup ini. Kita berdoa semoga dalam hidup kita sehari-hari, khususnya di masa-masa sulit, masa-masa pandemik ini, kita semakin hari semakin terbuka dengan Tuhan, semakin berani tinggal bersama Tuhan, karena kita tahu di dalam Tuhan dan bersama Tuhan kita akan memperoleh persekutuan yang menyelamatkan itu. Tuhan memberkati kita. Amin.